Jadi ini saya akan gosok balik di bukan cat dan juga lubang nih. Oke, ini yang saya udah clear. Wiring nih yang saya akan kemas balik. Kalau tengok dia punya fleksibel, semuanya ada rapot. Kampung-kampung punya style macam ni lah bro. Stand engine pun kita DIY macam ni saja. Boleh lah untuk temporary. So nanti kita lengkapkan barang bengkel setelah bengkelnya betul-betul siap. Buat masa nih kita DIY macam ni saja. Yang penting dia tidak roboh dan kita perlu tahan juga lah. Saya akan barai. Bukan barai bro, saya akan buka dia punya komponen seperti head cover dan bagian exhaust, manifold exhaust. Water pump saya akan ganti sebab korang sendiri boleh lihat dia punya leaking air tempoh hari dan juga leaking oil, leaking pada bagian timing chain cover nih. Ini dah leaking terok. Bagian sensor nih saya pernah bikin sebelum nih. Bagian housing filter, leaking oil, crankcase dan flywheel oil seal. Gearbox kena lepas, drive shaft seal, dan juga yang nih ATF punya bagian bawah gearbox leaking. Saya akan cuci engine dan ya wiring ini saya akan kemas balik. Ini udah repot, dia punya fleksibel ya nih, sebelum dia punya wiring bermasalah, so kita balut balik. Tapi sebelum itu saya akan buka mana yang perlu. Saya akan basuh dengan petrol, dia punya minyak nih, dan saya akan basuh dengan degreaser juga lah. Ini dia punya gasket. Ini dia punya manifold. Untuk pemasangan gasket nih dia memang ada silikon untuk gasket exhaust nih. Dia punya silikon bukan jenis silikon grey itu. Ini adalah jenis silikon yang biasa saya guna untuk silikon exhaust nih. Dia memang padu. Kenapa kita perlu silikon balik gasket exhaust nih? Untuk menghilangkan kebocoran berlaku bro. Jadi masa pemasangan gasket nih kita perlu silikon. Gasket ini masih boleh diguna pakai balik. Cuma kita kena palit silikon lah. Kalau tengok gasket ini dia masih belum bocor lagi, jadi kita boleh guna balik. Tapi kita perlu silikon, barulah kita pasang exhaust. Dan yang ini adalah silikon untuk gearbox ataupun head cover gasket yang biasa digunakan lah untuk
bagian housing thermostat, bagian pipe hose getah. Biasanya guna silikon grey ini. Dia punya gearbox nih sebenarnya dah leaking teruk. Jadi ini kena buka, perlu seal balik. Drive shaft oil seal yang nih sebelah ini dah leaking. Selama ini belum pernah ganti lagi. Jadi kita akan ganti sekali lah. Saya akan ganti sekali. Yang sebelah nih masih belum leaking, tapi lagi bagus kita ganti sekali kiri kanan. Selain daripada tuh crankcase kena buka, saya akan seal balik. Dan yang paling penting bagian ini memang leaking teruk, leaking kuat juga. Bagian kabel timing chain ini dah leaking teruk. Saya akan buka semua puli ini, bagian bearing, puli bawah, water pump, dan buff kabel. Baru saya akan buka semua skru bagian timing chain kabel ini. Saya akan buka, saya akan seal balik. Selain daripada tuh bagian housing filter nih ya, housing filter nih bagian dalam dia ada 2 o-ring besar dengan kecil. Ini dah leaking teruk juga, ada 2 skru kena buka size 12. Kita cabut housing nih, kita ganti o-ring dan kita akan seal, kita pasang balik. Dia punya seal rasanya ada dekat sini, ada dekat sini. Ini dia punya o-ring, ada 2 biji, 1 besar dan 1 kecil. Bila benda ini dah mati, dah keras, mulalah leaking oil brohcue. Jadi perlu diganti. Rim baru cat. Ini dia punya oil. Dahsyat. Dan yang paling utama, gearbox ini saya akan buka daripada engine, sebab saya akan ganti flywheel oil seal. Benda tuh kecil dan murah, tapi dia punya cost untuk turun gearbox semasa engine ada dalam kereta nih kau juga brohcue. Padahal benda yang kita nak ganti itu belas ringgit saja, flywheel oil seal tuh. So bila engine dah turun macam nih, kita kena buat sekali. Itu adalah yang terbaik. Ini lepas basuh baru ada rupa engine skid brohcue. Tadi memang berminyak, sekarang ini udah basuh. Barulah base kita buka-buka. Saya ada sedikit lagi, tapi oke lah, selesai lah untuk barai engine nih. Bukan barai ya, saya cuma buka bagian-bagian tertentu saja. Seperti buff kabel ini pun saya akan buka balik, saya akan ganti. Ini adalah color body, saya ikut color body, tapi udah buat engine B, saya akan pasang yang ini lah. Jadi yang ini saya boleh jual ataupun saya simpan. Oke, kita buang minyak engine.
wiring nih yang saya akan kemas balik. Kalau tengok dia punya fleksibel, semuanya ada rapot. Masa buka soket nih kena hati-hati, sebab kebanyakan soket pada kereta yang lama dia punya soket rapot broq. Jadi untuk mengelakkan pecah, so kena hati-hati lah buka klip nih dan soket-soket. Oke, dia punya coil plug nih, yang ini masa buka kena hati-hati. Sebelum buka benda nih kena explain dengan customer dulu. Kadang-kadang kalau kita cabut coil plug nih, bila dia dah terlalu lama duduk di dalam nih, dia punya getah dalam tuh boleh putus broq. Kebanyakan terjadi pada kereta Saga BLM, PLX dan kereta-kereta yang sewaktu dengannya. Bila kita tarik benda nih, dia punya getah dalam tuh akan putus. Jadi sebelum tarik benda nih kena explain dengan owner dulu lah. Kalau putus, owner kena tanggung, bukan foreman kena tanggung broq. Kena paham benda tuh. Yang ini memang tidak jam, sebab sebelum ini saya pernah ganti satu nih, dan dia punya plug saya pernah ganti. Masa pasang buff kabel ini pun saya pernah cabut, jadi dia tidak jam lah. Tapi kebanyakan kereta yang coil plug ini dah lama duduk dalam nih, dia punya getahnya dia akan putus. Yang ini saya pernah ganti dulu coil plug second hand tapi original. Kenapa saya buka pipe nih? Sebab biasanya Myvi dan juga kereta-kereta yang sewaktu dengannya, dia punya T-pipe nih, dia akan reput pada bagian ini lah, bagian hose clamp nih. Jadi ini perlu diganti. Kalau korang tengok yang ini dah berkarat, dan saya yakin dia punya pipe ini dah reput. Saya akan buka dan pipe ini akan hancur lah. Boleh tengok kesan karat dia tuh. Jadi bagian dalam nih, lo orang boleh tengok tuh dia. So pipe yang macam ini pun perlu diganti broq. Ini dia punya thermostat. Kalau saya tengok condension thermostat nih masih oke. Iya kan, keras. Oke, ini dia punya injector bagi produk Myvi lah. Throttle nih dia ada satu skru tersembunyi 12, kena buka injector dulu baru kita boleh buka skru tuh. Aku yang dulu menyentuh kalbumu. Throttle body manifold udah lepas. Ini dah keras, getah dia dah mati. O-ring yang kita perlu ganti, O-ring luar nih, dan yang dalam nih. Getah ini dah keras, dia terbuka, dia patah. Ini dah reput. Bila getah ini dah reput, dia akan menyebabkan leaking oil pada bagian housing filter nih lah. Ini size 17. Wow, dahsyat. Angin kompresor saya dah slow.
Dia punya skru size 10. Oke, water pump nih saya udah guna hampir dalam 10 tahun lebih kurang. Tapi ini original Jepang. Tapi dia udah rusak, dia keluar air daripada lubang nih. Udah sampai masa Broq 10 tahun itu bukan jangka masa yang sekejap. Posati pakai. Kita try, angin saya dah full. Saya dah set paling besar. One kick tak one kick. Tuh dia. One kick Broq. Di bawah nih dia ada 2 skru. Ini kena buka. Nih. Yang nih 12 nih. 10 bagian head cover 12, yang nih dan batang skru. Oh, yang bagian tepi-tepi inilah kena buka. Kan kita set paling rendah, set 1. Ada skru yang memerlukan kita guna extension pendek di bagian ini. Ini skru panjang. Dia punya skru saya udah buka. Orang boleh angkat head cover. Dia punya gasketnya saya akan guna balik sebab saya baru ganti juga tempo hari. Head cover ini pun masih bersih, masih berkilat Broq. Ini pun baru cat tempo hari, masih cantik. Ya, manalah tahu ada di antara orang yang tengah cari kan. Tidak perlu cat, tinggal pasang saja. Bagian tepi-tepi bawah pun saya udah buka. Buff cover pun saya udah buka. Ini skru paling panjang, skru 12. Sini ada o-ring ini kena ganti Broq. O-ring 3 lubang nih. Inilah dia rupa timing chain untuk roda Myvi 1.3 Broq. Bagi kereta auto, dia punya skru converter nih wajib dibuka sebelum kita tanggalkan gearbox daripada engine. Dia ada beberapa skru dekat flywheel nih, so kita perlu buka nih dulu. Kena buka skru nih, lepas itu kita pusing sehingga kita jumpa skru baru, dan kena buka juga sampai habis Broq. Sampai skru 12 nih habis, barulah kita boleh pisahkan gearbox dan juga blok. Oke, sebagai contoh skru 12 nih kita udah buka sebiji nih. Pas itu kita kena pusing dia punya crankshaft sehingga lagi kita jumpa skru baru. Kita pusing sehingga jumpa skru baru nih Broq. So yang ini pun kena buka. So bila udah buka habis skru nih, gearbox nih kita boleh buka.
Oke, gearbox pun dah bisa dengan blok. Bagi per 2 maybe dia ada beberapa skru untuk converter ini lah. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 skru yang kena buka daripada lubang nih. Ini adalah lubang starter. Starter akan duduk dalam nih. Gear starter tuh dia akan terpasang pada bagian gear flywheel nih. Jadi sebelum kita cabut gearbox, skru pada bagian flywheel yang terikat pada bagian converter nih kena lepas terlebih dahulu. Kalau manual tuh dia memang tidak ada, dia tidak ada skru nih. Kita boleh buka terus, buka skru bagian tepi gearbox nih. Lepas tuh cabut gearbox. Bagi auto kena buka skru converter ini terlebih dahulu. Ini dia punya converter. Dalam ini penuh dengan minyak broki. Ada 2 seal. Bagian dalam nih, yang nih, dan juga bagian dalam nih. Flywheel ini kena buka dulu, so orang boleh nampak dia punya seal bagian dalam tuh lah. Oke, lepas buka dia punya flywheel nih, sini kurang boleh nampak. Ini ada 1 dia punya seal. Jadi ini wajib kena ganti. Saya memang nak ganti benda ini pun sebenarnya, yang nih dan juga yang bagian gearbox nih. Yang nih. Ini ada leaking oil, ada kesan minyak. Sama juga lah yang nih. Ini pun saya kena ganti sekali. Ya, assalamualaikum, pagi morning bro Q. Engine ini saya udah barai. Ini bukan general overhaul. Ini cuma buat dia punya leaking saja. Jadi hari ini saya akan buat ramuan tong ajaib bro Q. Sebab benda ini memang kotor. Bekeladak juga. Kita masuk dalam tong yang bekeladak macam nih, yang macam nih, ini makan dia.